Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aprilia, NPM 247541117, kelas 4D Akuntansi Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait peta perjalanan sawit dari kebun menuju jurnal akuntansi dengan fokus pada pemahaman akuntansi pendapatan dan persediaan kelapa sawit, khususnya pada bab 5. Pada slide yang kedua, slide ini dijelaskan bahwa ada dua pilar utama akuntansi sawit, yaitu persediaan dan pendapatan. Yang pertama adalah persediaan, yang berkaitan dengan posisi keuangan atau aset perusahaan. Di sini persediaan mencakup hasil panen maupun hasil olahan sawit yang nantinya dicatat sebagai aset perusahaan. Nah, yang kedua adalah pendapatan, yang menunjukkan kinerja operasional perusahaan. Pendapatan diakui ketika hasil sawit seperti TBS, CPO, atau kernel sudah dialihkan kepada pembeli sesuai ketentuan akuntansinya. Nah, slide ini juga menampilkan 3 standar yang menjadi dasar, yaitu yang pertama ada PSAK 241 yang mengatur produk agrikultur pada titik panen, yang kedua ada PSAK 14 yang mengatur persediaan hasil olahan, dan PSAK 115 yang mengatur pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya, pada slide ini menunjukkan alur perjalanan sawit dari awal sampai menjadi pendapatan. Dimulai dari pohon kelapa sawit sebagai aset biologis, lalu masuk ke tahap titik panen atau TBS. Pada tahap ini berlaku PSAK 241, yaitu pengukuran produk agrikultur saat panen. Nah, setelah itu, TBS diolah di pabrik menjadi CPO dan kernel, yang kemudian dicatat sebagai persediaan sesuai dengan PSAK 14. Nah, tahap terakhir itu adalah penjualan ke pelanggan, di mana pendapatan diakui berdasarkan PSAK 115 ketika barang sudah diserahkan dan pengendaliannya berpindah. Slide selanjutnya yaitu checkpoint 1. Pada titik panen berdasarkan PSAK 242, TBS tidak dicatat lagi berdasarkan biaya produksi, tapi menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nah, artinya, berarti nilai persediaan TBS dihitung dari harga pasar saat panen, dikurangi biaya yang diperlukan untuk menjual. Nah, nilai ini tuh kemudian dianggap sebagai harga perolehan baru untuk persediaan. Nah, jika ada selisih antara nilai sebelumnya dengan nilai wajar saat panen, maka selisih tersebut langsung diakui sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi. Oke, pada slide selanjutnya ini menunjukkan contoh pencatatan jurnal saat panen TBS. Nah, misalnya pada kasus PT Agrowisata Nusantara nih, perusahaan itu memanen 100 ton TBS dengan nilai wajar 1.900.000 per ton, sehingga total bersihnya itu ada 190 juta. Nah, jurnalnya itu, pencatatan jurnalnya yaitu di debit persediaan TBS sebesar 190 juta dan di kredit dicatat sebagai keuntungan atau kerugian penilaian TBS sebesar 190 juta. Nah, hal penting di sini adalah persediaan tidak diukur dari biaya yang dikeluarkan, tetapi dari nilai wajar saat panen. Selanjutnya, masuk ke checkpoint 2. Pada tahap ini, TBS yang sudah dipanen masuk ke pabrik dan diolah menjadi CPO dan kernel. Berbeda dengan saat panen, di tahap ini persediaan tidak lagi menggunakan nilai wajar, tapi menggunakan aturan PSAK 14. Nah, persediaan CPO dan kernel dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Nah, mana yang lebih rendah? Biaya perolehan ini itu terdiri dari yang pertama ada biaya pembelian seperti bahan baku, yang kedua biaya konversi seperti tenaga kerja dan overhead, dan yang ketiga biaya lain sampai produk siap dijual. Slide selanjutnya. Nah, slide ini menjelaskan dua metode dalam penilaian persediaan, yaitu FIFO dan metode rata-rata. Metode FIFO mengasumsikan barang yang pertama masuk akan dijual terlebih dahulu, biasanya digunakan untuk barang yang cepat berputar. Dampaknya, jika harga naik, maka persediaan akhir lebih tinggi, HPP lebih rendah, dan laba terlihat lebih besar. Sedangkan kalau metode rata-rata, ini menghitung biaya berdasarkan rata-rata seluruh persediaan. Metode ini membuat nilai persediaan dan HPP lebih stabil karena tidak terlalu terpengaruh fluktuasi harga. Oke, selanjutnya slide ini menjelaskan jurnal dalam produksi CPO dan kernel. Pada contoh ini, perusahaan menghasilkan 80 ton CPO dan 12 ton kernel. Total biaya produksi kemudian dipindahkan dari akun barang dalam proses ke akun persediaan produk jadi. Nah, jurnal pencatatannya itu adalah yang didebit persediaan CPO sebesar 800 juta dan persediaan kernel sebesar 48 juta. Dan dikredit barang dalam proses PKS sebesar 848 juta.
Selanjutnya, masuk ke checkpoint 3. Pada tahap ini perusahaan masuk ke proses penjualan produk dan pendapatan diakui berdasarkan PSAK 115. PSAK 115 menggunakan 5 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, yaitu janji untuk menyerahkan barang. Ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi jika ada dari lebih satu kewajiban. Dan yang kelima, mengakui pendapatan saat kewajiban sudah terpenuhi dan pengendalian barang berpindah ke pembeli. Selanjutnya, ini menjelaskan kapan sih suatu produk bisa dianggap sudah terjual. Nah, menurut PSAK 115, pendapatan diakui ketika pengendalian sudah berpindah ke pembeli. Ada 4 indikator utama. Yang pertama, barang sudah diserahkan secara fisik. Yang kedua, hak hukum sudah berpindah. Dan yang ketiga, risiko dan manfaat sudah diterima oleh pembeli, dan yang keempat, perusahaan sudah punya hak atas pembayaran. Nah, jika keempat kondisi yang tadi sudah terpenuhi, maka pendapatan baru boleh diakui. Oke, selanjutnya pada slide ini menunjukkan contoh jurnal saat penjualan TBS secara langsung. Misalnya perusahaan menjual 100 ton TBS dengan total harga 200 juta dengan HPP hasil panen 190 juta. Maka jurnal pencatatan yang pertama, di debit kas 200 juta dan dikredit pendapatan penjualan TBS sebesar 200 juta. Kemudian karena menggunakan sistem perpetual juga dicatat HPP. Nah, jurnal pencatatan HPP ini adalah di debit itu beban pokok penjualan TBS sebesar 190 juta dan dikredit persediaan TBS 190 juta. Nah, pada slide berikutnya, ini menjelaskan jurnal untuk penjualan CPO bernilai tinggi. Contohnya, perusahaan menjual 1000 ton CPO senilai 12,5 miliar secara kredit. Maka, pencatatan jurnalnya itu adalah di debit itu piutang usaha sebesar 12,5 miliar dan dikredit pendapatan penjualan CPO sebesar 12,5 miliar. Kemudian HPP-nya dicatat sebagai dicatat di debit harga pokok penjualan sebesar 9 miliar dan dikredit persediaan CPO sebesar 9 miliar. Selanjutnya, pada slide ini adalah ringkasan dari seluruh materi yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, TBS saat panen menggunakan PSAK 241 dengan pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang kedua, saat panen pabrik menjadi CPO dan kernel menggunakan PSAK 14, yaitu dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Nah, yang ketiga, saat produk dijual menggunakan PSAK 115 di mana pendapatan diakui melalui 5 langkah tadi dan saat pengendalian sudah berpindah ke pelanggan. Jadi, inti dari materi ini adalah setiap tahap dalam perjalanan sawit ini memiliki standar akuntansi yang berbeda. Oke, sebagai penutup kita bisa menyimpulkan bahwa akuntansi sawit sebenarnya ini cukup logis. Kita hanya perlu mengikuti alur fisik produknya, mulai dari panen, pengolahan, hingga penjualan. Di setiap tahap itulah pencatatan akuntansi dilakukan. Semakin kita memahami alurnya, maka semakin mudah kita menentukan jurnal yang tepat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.